Oke, mari kita langsung bahas topik yang lagi viral banget belakangan ini. Kalian pasti udah pada dengar dong soal gambar bocor yang bikin geger jagat maya? Ya, kita lagi ngomongin soal dugaan penampakan Unidentified Anomalous Phenomenon atau UAP di wilayah yang nggak main-main strategisnya, Laut Natuna. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar dari mana sebenarnya asal-usul foto ini, membedah berbagai klaim liar yang beredar, dan tentunya coba melihat lebih jeli apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nah, ada satu pertanyaan besar yang sekarang lagi jadi bahan ribut di hampir semua platform. Mulai dari X, Reddit, Facebook, sampai Instagram, semuanya nanya, beneran nggak sih ada UFO atau UAP yang melintas di Laut Natuna? Publik itu bener-bener kebelah dua sekarang. Ada yang 100% yakin ini bukti otentik, tapi nggak sedikit juga yang bilang, palingan cuma editan AI atau sekedar error di kamera militer. Dan jujur aja rasa penasaran publik yang meledak-ledak ini masuk akal banget. Soalnya, tiap kali ada kebocoran informasi yang bawa-bawa aset militer aktif, wah itu udah pasti bakal jadi sorotan utama kan? Jadi dari mana sih awal mula kehebohan ini? Semuanya berawal dari sini, sebuah cuitan viral dari akun Anugrah Sentot Sudono pada tanggal 10 Mei 2026. Ini nih yang jadi pemicu utamanya. Di cuitan itu disebutin kalau pada tanggal 8 April sebelumnya, ada gambar yang tiba-tiba nongol di forum Reddit r/UFOs. Nah, si pengunggah di Reddit ini ngaku kalau dia dapat gambar itu dari sebuah grup militer di Facebook, yang lucunya, kabarnya grup itu sekarang udah dihapus. Jejak digital kayak gini tuh penting banget buat kita perhatiin. Kenapa? Karena ini ngasih lihat gimana sebuah informasi bisa bocor dari komunitas militer yang super tertutup, loncat ke forum anonim, dan akhirnya meledak di media sosial arus utama. Lanjut ke bagian pertama, misteri di Laut Natuna. Sekarang, coba kita perhatiin komposisi gambarnya, karena ini yang bikin merinding. Kita bukan lagi ngelihat foto langit burem hasil jepretan kamera HP biasa ya. Laporannya nyebutin kalau ini adalah tangkapan layar dari sistem kamera pesawat patroli maritim andalannya TNI Angkatan Laut, yaitu CN-235. Kalau kalian lihat gambar yang beredar, ada sebuah objek aneh yang posisinya itu pas banget di tengah, kayak lagi dikunci di dalam tampilan HUD atau heads-up display ala militer. Dan bentuk objeknya sama sekali nggak mirip pesawat biasa. Bentuknya itu dibilang mirip bintang 3 dimensi, punya inti di tengah yang jelas banget, terus ada semacam lengan-lengan simetris yang kaku gitu. Posisinya yang ngepas di tengah crosshair ini ngasih isyarat kuat kalau sistem sensor pesawat itu kemungkinan besar emang lagi melacak atau bahkan ngunci si objek aneh ini. Kita masuk ke bagian 2, kesamaan rekaman Pentagon 2013. Oke, coba kita tarik mundur sedikit dan lihat garis waktunya. Karena ini kunci banget buat paham kenapa kasus Natuna ini bisa seviral itu. Balik ke tahun 2013, personel Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM sempat ngerekam objek aneh di Timur Tengah. Nah, rekaman dari arsip militer AS ini kan baru-baru aja dirilis ke publik. Terus, lompat ke 8 April 2026. Gambar dari pesawat CN-235 di Natuna ini katanya diambil. Dan puncaknya, di bulan Mei 2026, gambar Natuna ini bocor ke internet. Pas banget di momen perdebatan soal video Pentagon 2013 itu lagi panas-panasnya. Kebetulan, waktu atau timing yang pas banget ini bikin banyak netizen langsung gercep nyambungin kedua peristiwa tersebut. Poin yang bikin orang-orang makin penasaran adalah perbandingan fisik dari dua objek ini. Di sebelah kiri, ada objek Pentagon tahun 2013, terekam pakai video inframerah, kelihatannya bercahaya, geraknya pelan, dan ninggalin jejak termal. Nah, di sebelah kanan, ini dia objek Natuna 2026 kita, terekam di layar hadyu militer, bentuknya bintang 3D dengan lengan simetris yang kaku. Bentuk kayak gini nih yang sering banget disebut netizen sebagai bentuk chandelier atau lampu gantung. Buat komunitas yang emang hobi ngamatin fenomena beginian, kemiripan bentuk dari lengan-lengan kaku itu rasanya terlalu identik kalau cuma dibilang kebetulan. Mereka sampai berargumen, jangan-jangan kita lagi ngelihat wujud teknologi yang sama di dua belahan bumi yang beda dengan jarak waktu lebih dari 10 tahun. Menarik banget kan? Masuk ke bagian 3, perdebatan keaslian gambar AI. Gini, waktu gambar Natuna ini pertama kali muncul, kualitasnya itu emang agak ngeblur. Namanya juga internet, pasti ada aja warganet yang inisiatif pakai program AI buat memperjelas detail gambarnya. Tapi yang terjadi habis itu malah bikin tambah rame. Para analis digital nemuin adanya Synth ID, semacam watermark rahasia punya Google di beberapa versi gambar yang udah tersebar luas. Buat yang belum tahu, Synth ID ini alat dari Google buat nandain gambar yang dibikin atau diedit pakai AI. Begitu fakta ini ketahuan, langsung deh muncul keraguan besar-besaran. Banyak yang auto ngecap kalau seluruh gambar ini murni hoaks, cuma hasil bikinan AI doang. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Ada bantahan yang cukup masuk akal soal ini. Analis lain ngingetin kita gimana cara kerja perputaran file di internet.
Logikanya gini, kalau ada orang yang moto layar monitor fisik pakai HP atau nge-screenshot sebuah gambar berkali-kali dari satu platform ke platform lain, watermark digital kayak Synth ID itu bisa banget hilang, rusak, atau ketimpa kalau gambarnya diedit lagi kecerahannya sama orang lain. Artinya apa? Keberadaan watermark di gambar yang viral di X atau Reddit itu nggak otomatis kebuktiin kalau gambar sumber aslinya itu palsu. Perdebatan forensik semacam ini yang bikin status keaslian gambarnya masih benar-benar gantung alias belum ada titik terang. Lanjut ke bagian 4, teori dan penjelasan logis. Kalau kita mau mikir pakai kepala dingin, sebenarnya ada beberapa penjelasan alternatif yang jauh lebih membumi. Misalnya, bisa aja kan itu cuma drone canggih yang belum teridentifikasi? Mungkin banget. Atau balon cuaca di atmosfer atas. Benda ini juga sering banget dikira UFO loh. Ada juga teori soal pantulan cahaya dari instrumen di dalam kokpit sendiri. Dan yang paling masuk akal adalah kemungkinan adanya gangguan optik atau artefak dari sensor kamera itu sendiri. Coba dipikir, sistem inframerah di pesawat patroli itu kan super sensitif, didesain buat nangkep panas dari jarak puluhan kilometer. Bentuk aneh yang simetris, pantulan silau, atau bahkan sekedar debu mikroskopis di lensa, itu semua bisa aja diterjemahin salah oleh software kamera jadi bentuk geometris kaku yang aneh di layar monitor. Bagian kelima, konteks strategis Laut Natuna. Kita juga nggak boleh lupa sama faktor lokasi, karena ini krusial banget. Laut Natuna itu bukan perairan kosong yang anteng-anteng aja. Ini tuh salah satu area paling strategis dan paling sensitif di seluruh Asia Tenggara. Posisinya berbatasan langsung sama rute perdagangan internasional yang super sibuk dan sering banget jadi area rawan konflik soal illegal fishing. Belum lagi, jaraknya dekat banget sama pusat ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan. Makanya, wajar kalau TNI Angkatan Laut itu rutin dan intensif banget ngelakuin patroli militer di sana. Sensor pesawat mereka pasti selalu dalam mode siaga penuh buat mantau siapa aja yang lewat. Jadi masuk akal kan, kalau sekecil apapun anomali atau pembacaan sensor yang aneh di kawasan ini, pasti bakal langsung disorot dan dicatat dengan sangat ketat. Terus, sampai di mana kita sekarang? Ya, bisa dibilang kita semua masih ada di ruang tunggu. Semua teori yang udah kita bongkar barusan, entah itu beneran UAP, cuma gambar editan AI, atau sekedar error di sensor kamera, semuanya itu murni masih sebatas spekulasi publik. Sampai detik ini, belum ada satupun pernyataan resmi, konfirmasi, atau bahkan bantahan dari pihak TNI Angkatan Laut maupun pemerintah kita terkait bocornya gambar dari pesawat CN-235 ini. Selama belum ada ahli militer yang berani buka-bukaan ngerilis data mentah atau log penerbangan dari tanggal 8 April 2026 itu, misteri ini bakal terus jadi area abu-abu yang bebas buat diperdebatkan siapa aja. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang bisa kalian renungin. Di tengah kebungkaman otoritas berwenang, kira-kira apa sih yang sebenarnya melintas di atas perairan Natuna hari itu? Apakah jangan-jangan foto bocor ini ngasih kita sekilas gambaran tentang teknologi militer super rahasia milik negara adidaya yang lagi mantau area konflik? Atau ini murni cuma ilusi gara-gara kamera pesawat yang error, terus terlalu dihubung-hubungin aja sama netizen? Atau mungkinkah kita emang lagi ngadepin sebuah fenomena alam yang saat ini belum sanggup dijelasin sama sains modern? Misteri di langit emang selalu sukses bikin kita penasaran kan? Saran saya, tetap pantau perkembangannya, pakai terus logika kritis kalian, dan yang pasti, jangan pernah berhenti buat bertanya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.